warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sekolah SMA Budi Mulia. Tepuk tangan dong. Jadi pada siang hari ini bersama saya Naila Zulfa, salah satu murid SMA Budi Mulia. Kita mau mewawancarai salah satu teman kita nih guys. Ini dia itu sepantaran sama aku. Dia tuh kayak kita tuh mencari tahu apa sih yang dia lakuin selama kelas 11 ini. Boleh kenalan dulu? Halo, nama aku Aresia Zayasi. Aku dari kelas 11-1. Kita FYI kita kelas ya Ore ya. Cuman perbedaan kita samanya cuman di reguler. Peminatan beda. Jadi Oresia ini dia kelasnya IPA ya Ore ya. Jadi sini kita mau nanya-nanya ke Ore, apa sih nih tujuan Ore di kelas 11 ini, maunya apa, maunya kayak gimana untuk kedepannya. Jadi nih Ore, aku nanya-nanya dulu ya Ore ya. Boleh. Dikasih tahu juga nih, aku juga pengen tahu gimana sih nih keseharian Ore ya kan. Pengalaman aku di kelas sama Ore ini anaknya pintar banget ya, karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Aku pengen nanya nih, tips trik Ore tuh kayak gimana. Jadi sebelumnya Ore, kamu dengan belajar kayak gitu ada punya ambisi PTN gak sih Ore? Ada banget pasti. Ada pasti ya. Pasti kamu ada. tuh ngejar ke universitas mana sih Ore? Aku aku ngejar Universitas UI sih. UI, semuanya sih pengen di UI ya. Iya. Aku juga pengen di UI sebenarnya. Di UI kamu mau ngambil jurusan apa Ore? Fisioterapi. Fisioterapi. Ada apa dengan fisioterapi Ore sih ya? Nggak tahu kenapa aku menarik banget sama hal-hal yang berhubungan dengan biologi gitu-gitu. Jadi karena sebelumnya tuh sempet pengen ngambil kimia atau farmasi gitu di UI, tapi aku pengen lebih realistis aja, walaupun sebenarnya tuh pasti bisa sih sebenarnya kalau misalnya bener-bener aku kejar banget pasti bisa, tapi aku emang anaknya suka berpikir kemungkinan yang jeleknya. Sebenarnya itu nggak boleh sih, nggak baik ya, nggak baik. cuman ya gimana lagi. Iya betul. Benar-benar. Dengan kamu mengejar fisioterapi kamu itu, misi apa sih yang kamu lakuin dari sekarang, dari kelas 10, kelas 11 ini kan pasti harus dikejar dari sekarang nih. Kalau aku boleh tahu apa aja sih yang udah kamu lakuin selama ini? Kalau pengen ngejar PTN sih pastinya harus banyak berani mencoba sih. Mencoba. Ikut-ikut lomba gitu-gitu atau sertifikat ya Ore ya. Betul. Terus juga kalau bisa tuh kalau misalnya ada tugas dari guru itu selalu ngumpulin. Jadi kosong ya. Biar kayak nambah juga latihan soal juga kan. Jadi belajar tuh nggak cuma dengerin apa kata guru ya, cuman kalian harus tetap ngerjain latihan soal yang diberikan, karena itu salah satu cara biar kalian ngerti nggak sih Ore? Iya benar banget sih. Sistem belajar kamu tuh gimana sih Ore kalau aku boleh tahu? Sistem belajar aku tuh ada dua sih bedanya. Kalau misalnya sehari-hari sama yang ulangan tuh beda. Kalau misalnya ulangan tuh kan biasanya udah dikasih kisi-kisi sama gurunya ya, dari beberapa minggu yang sebelumnya, sebelum ulangan. Nah itu lebih fokus belajar sama kisi-kisinya. Karena kan juga kalau ulangan kita mengulang materi yang udah pernah kita pelajari ya. Jadi kayak mengulang apa yang sudah kita pelajari aja. Jadi kalian juga nyatet, jangan pernah malas nyatet itu kuncinya. Terus Ore? Terus kalau misalnya sehari-hari itu usahain dalam sehari tuh belajar. Setelah sih mau malam atau pagi sesuaiin sama jam belajarnya aja yang bisa gitu. Yang biasanya jam belajar orang tuh beda-beda. Ada yang biasanya pagi, ada yang bisanya malam, ada yang bisanya subuh-subuh banget. Nah, personal kamu tuh belajarnya tuh pagi apa malam ya? Pagi sih biasanya. Pagi ya, karena fresh ya teman-teman ya, otaknya masih baru bangun banget. Jadi apa yang kita baca itu langsung nangkep gitu kan. Ya. Selain belajarnya sesuai waktu, apa aja sih yang kamu lakuin selain menempatkan waktu belajar? Maksudnya kayak kamu les kah atau ngerjain sesuatu hal yang mungkin emang buat mengembangkan sistem belajar kamu gitu? Iya sih aku les biasanya. Kamu les ya, ya nambah ya. Betul. Karena kalau misalkan kita kadang kalau nggak terpaksa belajar tuh nggak bakal belajar ya Re ya. Tuh, betul banget. Kalau misalkan lagi belajar kayak gitu, ada kesulitan nggak sih Re? Pernah ngerasa kesulitan belajar nggak sih? Pernah banget, pastinya. Iya, pasti. Satu kata itu ada pasti, malas. Iya, malas. Pasti itu ada. Itu gimana cara kamu menanggulangi rasa malas kamu saat belajar ya?
Biasa kalau lagi males kayak gitu tuh lebih ke kayak inget-inget lagi tujuan aku tuh apa. Oke. Tujuan aku tuh apa, terus kalau misalnya pengen capai tujuan itu tuh aku ya harus apa gitu. Jadi ya jadi termotivasi sendiri lagi sih kalau nginget-nginget tujuannya gitu. Kan kalau kita belajar kan harus dengan kondisi yang nyaman, yang enak juga. Gimana sih kondisi lingkungan pertemanan kamu di kelas gitu? Termotivasi juga kah sama teman kamu atau kamu yang memotivasi mereka atau bagaimana? Aku nggak bisa bilang mereka yang termotivasi ke aku ya, tapi kalau aku sendiri sih balik ke diri aku sendiri lagi. Kalau misalnya di rumah nih kita istilahnya nggak mau ribet dengan tugas-tugas, usahain tuh kalau misalnya guru udah ngasih soal atau ada tugas itu coba deh kerjain sedikit-sedikit, atau kalau misalnya waktunya lagi jam kos itu selesain aja tugasnya kalau misalnya ada Itu waktu. tips and trick ya teman-teman. Tuh. Jangan pernah menunda pekerjaan karena walaupun itu cuma PR, kalau selagi bisa dikerjain sekolah why not ya, PR. Betul. Karena aku kalau di kelas juga terkadang males juga teman-teman, jadi kayak aduh jam kos mending tidur nggak sih, tapi maksudnya susah di rumah kerjain nggak ya gitu kan. Kalau boleh tahu nih Ore, kalau misalkan kamu lagi les itu dia materinya emang peminatan kamu atau kamu pelajarin semua? Peminatan aku sih sesuai peminatan aku. Menurut kamu apa? Peminatan aku IPA. IPA. Murni. IPA murni Sih, berarti fisika, biologi, kimia, MTK tingkat lanjut. ini sih yang pengen aku tanyain. Kamu seobses itu kah sama materi-materi itu? Kalau boleh tahu nih. Sebenarnya tuh kalau misalnya MTK ini ya, MTK tuh kalau lagi ngitungnya seru. Cuman emang kalau misalnya ujian nih, itu kan banyak banget tuh rumus-rumusnya yang harus dihafal. Kayak ada ketentuan-ketentuan konkretnya gitu kan. Nah, bagian itunya sih paling yang agak Struggle ya. Karena MTK siapa sih yang emang ya MTK ini. Terus sama biologi kimia itu kamu gimana sih Rek cara memahaminya? Kan kemarin aku sempat dengar juga ya teman-teman aku ada hafalan tulang gitu Rek. Tuh. Itu di materi biologi ya Kak? Betul. Kamu juga ada kemarin? Ada. Itu gimana cara kamu memahami, gimana cara kamu bisa semangat belajar biologi, kimia, fisika dan segala macam itu tuh gimana sih? Sebenarnya tergantung orangnya, tapi kalau misalnya aku itu biologi tuh menurut aku lumayan seru sih, karena itu tuh belajar tentang tubuh kita, tentang lingkungan kita gitu. Iya, lanjutin. Terus kalau misalnya penghafalin gitu-gitu, itu ada suatu saat tuh lagi bosen ngafalin gitu-gitu. Tapi menurutku kalau ngafalin yang kayak gitu-gitu tuh seru, karena itu kepake banget sih menurut aku hafalan yang kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai podcast ini tadi aku sempat nanya ke kamu juga ya, sistem belajarnya Ore tuh nonton YouTube guys. Kan kita beberapa orang beda-beda ya. Ada yang mendengar, ada yang belajarnya otodidak, atau mungkin ada yang dimana mereka itu harus diajarkan. Dan orang ini termasuk orang yang bisa memahami suatu video, maksudnya dalam melihat, dia tuh melihat dan mendengar. Itu gimana sih sistem kamu dengan melihat dan mendengar itu? Nontonnya dari mana? Terus setelah nonton tuh apa yang kamu pahami dari video tersebut tuh gimana? Kan biasanya kalau belajar kan seperti yang tadi bilang kalau dari YouTube kan. Nah kalau misal dari YouTube tuh aku memang orangnya tuh bisa dibilang audio visual ya, gaya belajarnya. Nah itu tuh sebenarnya agak kurang memuaskan di aku, sedikit kurang memuaskan, karena sebenarnya aku tuh tipe belajarnya lebih suka dijelasin secara langsung. Tatap muka ya? Betul, jadi kalau misalnya aku bingung, kalau tiba-tiba tuh ada tuh kepikiran out of the topic itu, tapi berhubungan, tapi kayak tiba-tiba aja muncul, itu bisa aku tanyain langsung, jadi lebih enak kalau misalnya tatap muka gitu. Makanya kenapa aku milih untuk les. Tapi kalau misalkan nonton video gitu bisa nangkep beneran? Maksudnya kayak kamu benar-benar paham seisinya itu? Bisa sih. Bisa? Alhamdulillah bisa. Mungkin karena abis nonton kamu nyatet gitu? Nah iya. Anything you do setelah itu? Iya sih, kalau misalnya lagi belajar dari YouTube itu materi-materinya dicatat sih. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang kok ini
begini gitu, kayak kok bisa begini. Nah itu biasanya tanya ke guru di sekolah atau di les. Iya. Jadi orang ini kadang suka bukan mencoba ya teman-teman, tapi kayak at least sehari kalian belajar. Jadi di saat misalkan hari ini mapelnya ini, kamu ngejar mapelnya kan, even kamu belum tahu materi jelasnya rincinya apa, tapi ya udah kamu pelajarin dulu aja. Kalau misalkan emang kamu penasaran atau belum ada yang kamu pahamin, kamu nanya lagi gitu kan. Karena sesat di jalan ya kalau nggak bertanya. Iya. Bertanya guys. Itu kuncinya. Motivasi kamu belajar selain diri kamu sendiri itu apa sih, Rek? Aku tuh motivasi belajarnya itu selain diri aku sendiri, aku pengen banggain orang tua sih salah satunya. Pengen bisa apa ya, bikin orang tua tuh seneng gitu. Itu menjadi motivasi semua orang ya Iya sih. sih. Dukungan orang tua kamu ke kamu itu gimana? Maksudnya kayak ayo Ore, memaksakan kamu kah atau emang cuman sekedar ya udahlah Ore bisa sendiri. Itu gimana? Kalau orang tua sih biasanya mulai dari kelas 10 kemarin orang tuaku selalu ayo coba ikut-ikut lomba apapun itu, nggak apa-apa, nggak usah mikirin kalah menang, itu nggak usah dipikirin, yang penting coba aja dulu. Yang penting mencoba ya. Terus sama usahanya juga, kalau misalnya nggak menang ya udah coba lagi nanti, gitu-gitu sih orang tua. Untuk olimpiade sekolah ya, itu apa aja yang udah pernah kamu ikutin? Waktu itu aku ikut yang olimpiade yang disaranin sama guru Bu Salma, itu yang expo itu ya, yang expo. Terus biasa aku kan juga ekskul di KIR, itu juga sempat lomba ke SMA 3 gitu-gitu. Terus biasa itu. Oh ya, jadi di SMA Budi Mulya juga ada ekskul KIR ya, itu karya ilmiah remaja. Jadi itu apa sih yang kamu pelajari dari KIR itu? Itu sama aja kan ya, kayak mencoba-coba bereksperimen. Iya, jadi itu nambah-nambah juga kan, nambah pengetahuan. Itu kamu ikut apa di KIR lombanya? Lombanya waktu itu aku ikutnya LCC sih. LCC itu ngapain sih, Ara? LCC tuh kayak cerdas cermat gitu sih, cuman waktu itu berkelompok gitu. Oh iya, aku sempat lihat sih itu, keren banget. Jadi kayak kalau cerdas cermat tuh kan banyak belajar ya, apalagi dia tuh bahasanya bareng-bareng ya. Jadi kayak nggak harus, maksudnya nggak mencoba sendirian karena kamu ada temennya juga kan. Ya, jadi kalian belajar, jangan malas. Iya betul. Kalau di kelas nih, Rek, kan ada aja ya temen yang udah nanti aja ngerjainnya gitu, kayak udah kita kesini aja, kita ke kantin segala macam. Itu gimana cara kamu menanggulangi teman-teman kamu yang kayak gitu? Aku biasanya sih cuekin sih. Kamu cuekin ya? Kayak ya udah, kalau misalnya menurut mereka nanti aja, di tugas mereka aja, di tugas aku jangan. Kamu aja. Iya, gitu aku. Jadi orang ini bersih banget ya dirinya, kayaknya beda nih kita. Ya Allah, nggak apa sih guys, emang bagus kayak gitu. Kalian harus punya prinsip dan target, karena dunia ini sangat berbahaya bagi kita yang nggak punya target. Bener nggak sih, Ore? Oh betul banget. Target kamu sekarang udah kelihatan nih, kamu juga udah mencoba banyak hal untuk mencapai target tersebut. Harapan kamu ke depannya buat diri kamu tuh apa? Jangan, menurutku harapan untuk diriku sendiri tuh jangan pernah ngeluh yang gimana-gimana banget. Kalau ngeluh tuh gak apa-apa sesekali, tapi coba kurangin ngeluhnya, itu jadi motivasi untuk lebih besar lagi itu gitu di kedepannya. Jadi akunya jadi lebih berkembang lagi, bukan di situ-situ aja. Kamu ada tips and trick gak sih buat teman-teman semuanya yang nonton, kayak dari kisah belajar kamu bisa ungkapin ke mereka, atau bagaimana cara menanggulangi diri kita yang malas atau kesulitan dalam belajar? Ada gak sih orang yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya? Tips and trick, aku sempat baca kalau misalnya yang bikin malas tuh sebenarnya karena hal yang pengen kita lakuin itu sulit, maksudnya tuh kurang didukung dengan adanya motivasi diri kita sendiri. Jadi menurut aku, kalau misalnya kalian udah pengen masuk PTN apa, itu kalian kunci target itu, terus kalian buat itu kan menjadi tujuan kalian ya. Nah,
Terus dalam mencapai tujuan itu pasti kan harus ada kerja-kerja atau proses-proses yang kalian lakuin. Nah, kalau biasanya aku nerapin ada 3 prinsip sih. Buat suatu hal yang pengen kalian lakukan itu terlihat, sama buat jadi menarik, sama buat jadi memuaskan. Buat jadi terlihat itu maksudnya apa? Kayak misalnya hari ini aku ada niatan besok aku pengen olahraga pagi-pagi gitu ya. Nah, buat terlihat tuh usahain tuh dari malam tuh misalnya baju buat olahraga, sepatu buat olahraga itu udah ada gitu. Udah udah dipersiapkan. Jadi besok tuh kalau misalnya ada alasan males olahraga. Nah, itu kayak nggak ada tambahan alasan lagi karena males nyari bajunya. Iya, karena udah disiapin. Terus kalau misalnya buat menarik itu kalian misalnya tadi pengen olahraga ya. Nah, pas olahraga tuh buat jadi olahraga itu menarik. Misalnya kalian suka denger lagu atau nonton film. Bisa aja tuh kalau misalnya olahraganya sambil denger lagu biar enjoy gitu. Kayak jogging ya, contohnya jogging sambil dengerin lagu kan kayak juga kan jadinya bawa asik, jadinya nggak jenuh juga kan benar. Buat jadi memuaskan kalau itu ya, kalau misalnya nih kalian udah selesai belajar nih, terus kalian coba latihan soal. Nah, kalau misalnya kalian bener nih pas ngerjain soal itu, biasanya tuh ada kepuasan sendiri sih, kayak bangga sama diri sendiri bisa ngerjain soal gitu-gitu. Karena kita udah melakukan segala hal yang kita bisa, saat kita mendapatkan hasilnya tuh memuaskan diri kita ya, apapun hasilnya ya, pasti apapun hasilnya. Karena hasilnya itu proses yang menunjukkan hasil. Jadi gimana kalian ngeliat hasil kalian itu, ya itu proses kalian kayak gitu. Jadi kalau mendapatkan hasil yang memuaskan, ya tambahkan proses kalian. Nah, ini tips and trick dari Ore, langsung masuk nih. Jangan lupa ya guys untuk melakukan tips and trick dari Ore ini. Nggak harus dilakukan, cuman Ore hanya memberikan tips and trick dari dia tuh kayak gimana sih. Sharing lah, kita saling sharing, benar ya. Gitu Ore. Jadi kalian jangan pernah malas belajar ya. Malas jangan. Kalau yang nggak boleh apa tadi Ore? Yang jangan banyak-banyak ngeluhnya ya. Ngeluh boleh sesekali asal jangan terlalu sering. Maksudnya dominan dikurangin. Jadi kalian boleh ngeluh, pasti capek lah. Kalau dia pasti capek, pasti jenuh. Tapi ya jadikanlah keluhan tersebut motivasi buat diri kalian sendiri agar lebih semangat belajar. Karena kalian harus mempunyai target dan kalian harus mencapai target tersebut, teman-teman. Kalau nggak punya target itu susah banget nggak sih, Re? Iya sih. Kamu pernah nggak sih di titik hopeless kayak aduh nggak punya target nih, kayak gimana ya kayak gitu? Kamu pernah nggak sih ngerasa pernah itu di kelas 10 pasti kayak down iya yang banget gak sih, kayak aduh sakit banget tuh. Selama ini juga aku punya target, walaupun katanya kayak orang lantang-lantung, tapi sebenarnya punya target juga. Cuman ya belum mendapatkan cara yang enak untuk bisa melakukan hal-hal yang aku mau aja. Mungkin kan kalau Ore dia udah mengunci targetnya tersebut dan dia udah tahu nih caranya kayak gimana untuk mencapai target tersebut. Terus kayak kalau misalkan kita ngeliat orang nggak punya target nih, malas kayak gini, pasti bawaannya kan kayak mau dibawa nggak sih temennya tuh, kayak aduh sini deh aku ajarin kayak gitu kan. Tapi nih ya Re, kita kan di kelas itu ada 2 kali ya, maksudnya 2 kali pertemuan yang bahasanya kita ada reguler dan ada peminatan. Di antara 2 kelas tersebut kamu lebih enjoy kemana sih? Kalau boleh jujur ke peminatan. Iya, karena kesukaan gak sih itu? Iya benar, aku juga kayak gitu kadang. Soalnya kalau reguler tuh enggak sih, sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau peminatan kan mungkin emang karena dari sekolah sudah mentargetkan ini materi peminatan kalian tuh ini. Jadi kalau misalnya emang milihnya itu nggak malas belajar juga sama aja ya Re ya. Jadi kita nggak boleh malas. Kuncinya kita harus punya target. Benar. Di dunia ini tuh kalau nggak ada target tuh kalian nggak punya jalan, nggak punya arah. Google Maps aja kalau nggak punya arah. Ya jadi seperti yang tadi Ore bilang, jangan males, kurangin ngeluhnya. Apalagi tadi memotivasi diri sendiri itu penting. Walaupun emang dukungan orang banyak itu penting, cuman memotivasi diri sendiri itu lebih penting guys. Karena kalau kalian nggak punya motivasi itu sama aja bohong ya nggak sih? Bener. Jadi kalian harus
punya motivasi buat diri kalian sendiri. Kalian juga harus punya target kalian buat kedepannya kayak gimana, harapan buat diri kalian kedepannya kayak gimana. Tentunya aku juga harus kayak gitu, balik ke diri aku juga. Aku akan mendengarkan banyak banget nasihat dari orang yang tadi. Jadi ya terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Ore karena sudah menyempatkan waktunya ke Makasih sini. juga. See you next time. Dadah.